Di awal film diceritakan beberapa tahun yang lalu terjadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara Samaritan dan Nemesis, dua saudara kembar yang menjadi musuh bebuyutan, di mana kedua anak tersebut dikaruniai kekuatan yang menyebabkan banyak penjahat takut kepada mereka. Suatu ketika para penjahat datang menyatroni rumah saudara kembar tersebut. Mereka membakar rumah tersebut yang menyebabkan tewasnya kedua orang tua Samaritan dan Nemesis. Singkat cerita, Samaritan dan Nemesis tumbuh menjadi dewasa. Namun keduanya memiliki pandangan hidup yang berseberangan. Samaritan menggunakan kekuatannya untuk membela kebenaran, sementara Nemesis yang dikuasai amarah dan dendam menggunakan kekuatannya untuk membuat kekacauan di setiap pelosok kota. Dia menganggap setiap warga pantas mati dan menderita sama seperti yang dialami kedua orang tuanya. Akan tetapi Samaritan selalu muncul dan menggagalkan aksi Nemesis, hingga akhirnya Nemesis membuat palu raksasa untuk membunuh saudara kembarnya tersebut. Dia lalu memancing saudara kembarnya tersebut untuk datang dengan membuat kekacauan di suatu tempat pembangkit listrik. Dia mengetahui bahwa suhu yang panas dapat mempengaruhi kekuatan Samaritan, sehingga terjadilah pertarungan yang sengit. Namun sebuah ledakan besar dengan tegangan listrik yang tinggi menewaskan mereka berdua. "20 tahun kemudian, diperlihatkan seorang bocah yatim bernama Sam yang merupakan penggemar berat Samaritan, di mana Sam memiliki keyakinan bahwa pahlawannya itu masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Sam tinggal bersama ibunya, dan dia bertetangga dengan seorang bapak tua yang misterius bernama Joe Smith, yang tinggal sendiri dan bekerja sebagai tukang sampah, serta suka memperbaiki barang elektronik yang rusak untuk dijual kembali. Suatu ketika apartemen Sam disegel karena ibu Sam telat membayar sewa apartemen. Ketika sedang kebingungan, Sam bertemu dengan Jess, dan Jess mengajak Sam untuk mencari uang dengan mencuri kabel di rumah kosong. Setelah itu mereka membawa kabel tersebut ke tempat rongsokan untuk dijual. Tanpa disengaja bertemulah Jess dan Sam dengan beberapa berandalan di tempat rongsokan tersebut. Mereka mengajak Jess dan Sam untuk merampok toko kelontong. Namun Jess menolak karena terlalu beresiko. Dikarenakan hasil penjualan kabel tidak mencukupi untuk membayar apartemen, Sam menyanggupi untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Sam ditugaskan mengalihkan perhatian penjaga toko tersebut, sementara para berandal merampok kotak tiket lotre yang ada di toko tersebut. Ternyata mereka mengambil kotak yang salah, tapi Reza malah menyalahkan Sam. Sam yang tidak terima disalahkan balik melawan. Kejadian tersebut disaksikan oleh bos gangster yang bernama Cyrus, di mana Sam mengingatkan dia ketika dia masih kecil. Dari buku Sam yang terjatuh, Cyrus tahu kalau Sam adalah penggemar berat Samaritan, pahlawan pembela kebenaran. Sementara Cyrus adalah penggemar berat Nemesis yang dianggap sebagai dewa. Cyrus lantas memberi uang atas apa yang Sam lakukan hari ini, dan uang tersebut digunakan Sam untuk membantu ibunya membayar sewa apartemen mereka. Adegan berpindah ke markas Cyrus, di mana mereka baru mendapatkan alat peledak khusus. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Reza yang masih tidak terima dengan kejadian tempo hari, meminta uang yang diberikan Cyrus kepada Sam. Sam pun kabur. Pada saat kabur, hampir Sam tertabrak oleh bis yang ditumpangi oleh Joe. Namun, akhirnya Sam tertangkap oleh kawanan tersebut. Beruntung Joe segera datang dan menolongnya.
Sam terkagum-kagum dengan aksi Joe yang membengkokkan pisau dengan tangannya tanpa terluka, persis seperti yang dilakukan Samaritan. Dari sinilah Sam yakin bahwa Joe adalah Samaritan. Hal itu diperkuat dengan luka bakar yang terdapat di punggung Joe yang Sam lihat melalui teropongnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Samaritan dan Nemesis tewas dalam sebuah kobaran api yang besar. Adegan berpindah di mana Cyrus dan anak buahnya menyerang kantor polisi untuk mengambil palu Nemesis dengan menyamar sebagai petugas. Adegan berpindah ketika Sam menemui Albert, seorang novelis yang menulis tentang Samaritan dan Nemesis. Albert juga mempercayai bahwa Samaritan dan Nemesis masih hidup, karena tubuh Samaritan dan Nemesis tidak pernah ditemukan oleh polisi. Sam mulai menceritakan tentang Joe yang diyakini oleh Sam bahwa Joe itu adalah Samaritan. Sam menceritakan bagaimana Joe mempecintai Reza dan kawan-kawannya sambil menunjukkan pisau yang dibengkokkan oleh Joe. Namun, menurut Albert, bukti tersebut belum cukup. Albert meminta Sam untuk menyelidiki lebih jauh. Keesokan paginya, ketika Joe pergi bekerja, Sam diam-diam masuk ke apartemen milik Joe, dan dia menemukan kumpulan potongan-potongan koran yang memberitakan tentang Samaritan. Adegan berpindah ke Reza dan kawan-kawannya yang sedang mengintai Joe, di mana Reza dan gengnya ingin membalas dendam atas pemukulan tempo hari. Joe pulang ke apartemennya dan menemukan barangnya sudah diobrak-abrik. Tanpa berlama-lama, Joe yang sudah menduga bahwa Sam lah pelakunya langsung mendatangi apartemen Sam dan memberitahukan kepada ibunya bahwa Sam sudah mengambil barang berharga miliknya. Akhirnya barang tersebut dikembalikan kepada Joe, dan ibu Sam meminta maaf dan memohon kepada Joe untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi. Keesokan harinya, Sam yang masih penasaran bertanya langsung kepada Joe. Tapi Joe menjawab bahwa Samaritan sudah tewas 20 tahun yang lalu, dan dia hanyalah penggemar berat yang mengkoleksi segala hal tentang Samaritan. Lalu tiba-tiba Joe ditabrak oleh Reza. Sam sangat terkejut melihat hal tersebut. Namun 1 menit kemudian secara tak terduga Joe mampu untuk bangkit kembali dan membetulkan kembali tulang-tulangnya yang patah. Dari kejadian tersebut, Joe tidak bisa menutupi jati dirinya lagi dari Sam, bahwa dia adalah Samaritan, seorang pahlawan legenda. Sementara Cyrus dan kawanannya kembali membuat kekacauan di tengah kota dengan menggunakan topeng dan senjata peninggalan Nemesis. Cyrus mengklaim bahwa dirinya adalah Nemesis. Di depan warga kota, dia mulai berpidato bahwa dia akan memulai revolusi menentang pemerintah dan dia berjanji akan berpihak kepada rakyat kecil. Sontak Cyrus mendapat dukungan dari rakyat kecil yang menganggap Nemesis telah kembali dan terjadilah chaos. Scene beralih kepada Joe yang teringat akan pertarungannya dengan saudara kembarnya. Pagi harinya ketika Joe hendak menjual barang yang sudah ia perbaiki, diam-diam Sam mengikuti Joe. Joe yang sudah merasa diikuti oleh Sam segera bersembunyi dan menunggu Sam. Dan Sam pun tertangkap basah sedang membuntuti Joe. Akhirnya Joe mengajak Sam untuk ikut serta menjual barang yang sudah diperbaiki ke toko penampungan. Di dalam perjalanan, Joe menegaskan bahwa dia sudah bukan superhero yang dulu lagi, di mana dia lebih suka menyendiri dan nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang sebagai tukang sampah dan tukang reparasi barang-barang bekas. Ketika di depan toko, tanpa sengaja ada pria yang mencari gara-gara dengan menabrak Joe.
Namun karena Joe tidak mau terlibat masalah, dia membiarkan pria itu. Hal tersebut tentu saja membuat Sam kecewa. Joe lalu menjelaskan, menjadi superhero bukan hanya tentang kekuatan super, tetapi juga tentang bagaimana mengendalikan amarah. Adegan berpindah ke Joe yang sedang menonton berita di TV. Dan Joe sempat kaget karena diberitakan bahwa Nemesis telah kembali. Keesokan harinya, Sam meminta Joe untuk mengajarkan cara bela diri. Awalnya Joe menolak, namun karena Sam terus memelas, akhirnya Joe bersedia. Awalnya Sam semangat untuk belajar bela diri. Namun bukan pelajaran bela diri yang didapat, tapi malah nasihat yang diberikan kepada Sam untuk lebih bersyukur menjalani hidup menjadi manusia biasa. Tiba-tiba Sam memukul perut Joe yang mengakibatkan Sam kesakitan. Akhirnya Joe mengajak Sam ke apartemennya untuk mengobati tangan Sam dengan es. Setibanya di apartemen Joe, Sam yang penasaran kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Nemesis dan Samaritan. Benarkah Nemesis sudah benar-benar tewas? Joe meyakinkan bahwa ketika kejadian malam itu, Nemesis benar-benar sudah tewas. Dan yang muncul di berita media massa itu bukanlah Nemesis asli. Saat pulang, Sam bertemu Cyrus yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan $100. Cyrus meminta Sam bersiul jika dia melihat ada polisi yang datang. No. Adegan berpindah ke suatu ruangan di mana Cyrus sedang menginterogasi seorang polisi yang memiliki bukti bahwa Cyrus mencuri senjata milik Nemesis. Di sini Sam sangat terkejut melihat bagaimana Cyrus menghabisi polisi tersebut. Saat ingin meninggalkan tempat tersebut, Sam melihat Reza dan kawanannya sedang mengeroyok Jess temannya. Lalu Sam memberanikan diri untuk menolong Jess dengan memukul Reza dan menyuruh Jess untuk segera lari. Sayangnya Sam tidak sempat melarikan diri dan malah menjadi bulan-bulanan Reza dan kawanannya hingga tak sadarkan diri. Saat mengantarkan Sam pulang, Reza dan kawanannya kaget setengah mati karena mereka mendapati bahwa Joe yang mereka tabrak ternyata masih hidup. Segera Joe membawa Sam ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Di markas, Reza bilang kepada teman-temannya bahwa Joe masih hidup. Namun, kawan Reza yang menyetir ketika menabrak Joe tidak percaya, karena mobil yang digunakan untuk menabrak Joe terlihat penyok dan pecah kacanya. Lalu, Cyrus yang penasaran dengan Joe memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan membawa Joe ke hadapannya. Joe mengatakan kepada kawanan tersebut untuk segera pergi sebelum terlambat. Namun kawanan tersebut tidak mengindahkan perkataan Joe, sehingga Joe tidak punya pilihan lain selain menghajar kawanan tersebut.
Tiba-tiba anak buah Cyrus melempar bahan peledak ke arah Joe. Dengan sigap, Joe segera membalikan mobil sebagai pelindung dari ledakan tersebut. Aksi penyelamatan tersebut direkam oleh orang-orang yang ada di sana. Dalam sekejap, aksi tersebut menjadi viral. Sadar kalau identitasnya sudah terbongkar, Joe berencana pergi dari kota. Namun saat ingin pergi, Sam muncul dan menceritakan bahwa Cyrus merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tempat pembangkit listrik. Dan dia meminta Joe untuk menghentikan rencana jahat tersebut. Tetapi Joe tetap kepada pendiriannya bahwa ia bukan lagi seorang superhero, dan Sam pun kecewa. Paksek kembali ke markas dan mengatakan bahwa Samaritan telah kembali. Dia mengajak Cyrus untuk menonton aksi Samaritan di TV. Menanggapi berita tersebut, Cyrus pun mengamuk. Dia dan anggotanya segera menyatroni tempat tinggal Joe dan mulai menyerang. Sam dan ibunya yang melihat aksi tersebut diketahui oleh Cyrus. Dan Cyrus meminta anak buahnya untuk segera menangkap Sam dan ibunya. Sam dan ibunya pun tertangkap. Setelah Sam tertangkap, Cyrus berencana menjadikan Sam sebagai umpan untuk memancing kehadiran Joe. Adegan beralih kepada Joe yang sedang berada di terminal untuk siap-siap meninggalkan kota. Ketika itu, tanpa sadar dia melihat jam milik Sam, dan Joe segera bergegas ke rumah Sam untuk mengembalikan jam tersebut. Ketika berjumpa dengan Ibu Sam mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh Cyrus. Mendengar hal tersebut, Joe langsung mengumpulkan puluhan tong bahan bakar dan segera bergegas menuju ke markas Cyrus. Akan tetapi Cyrus menyandra Sam dan memaksa Joe untuk bertekuk lutut. Kemudian Cyrus menghajar Joe dengan senjata Nemesis. Good guy. Namun palu itu tidak akan mampu melukai pemiliknya karena Joe adalah Nemesis. I'm the bad guy. Jadi sebenarnya ketika terjadi perkelahian antara Samaritan dan Cyrus terjadi, Samaritan sudah tewas. Dan hal tersebut membuat Nemesis merasa bersalah dan menyesal sampai saat ini, karena dia telah tega membunuh saudara kembarnya sendiri. Mengetahui bahwa Joe adalah Nemesis, Cyrus pun menjadi ketakutan. Tidak berapa lama, tong berisi bahan peledak yang dibawa Joe pun meledak. Lalu Cyrus pun membawa Sam ke lantai atas. Joe pun mengejar Cyrus dan menghabisi semua anak buah Cyrus. Ternyata Cyrus sudah memegang kendali atas listrik di kota itu dan segera memadamkan listrik. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pendukung Nemesis untuk melakukan penjarahan di berbagai sudut kota.
Joe pun menghabisi paksa dengan menancapkan bahan peledak ke perut paksa. Joe mendengar suara Sam meminta tolong. Cuman karena lantai tersebut penuh dengan kobaran api, dan ditambah lagi Joe sudah berkelahi dengan seluruh anak buah Cyrus, membuat stamina Joe terkuras habis. Dan kondisi ini dimanfaatkan Cyrus untuk menghabisi Joe. Namun ketika Cyrus akan menghabisi Joe, Sam datang membantu dengan memukulkan pipa besi ke arah Cyrus, sehingga memberikan waktu bagi Joe untuk bangkit dan melawan Cyrus kembali. Cyrus meminta ampun kepada Nemesis untuk tidak dihabisi. Namun Joe alias Nemesis sudah terlanjur marah dan langsung melemparkan Cyrus ke tengah kobaran api. Diceritakan di awal adegan bahwa tubuh Joe tidak tahan terhadap suhu panas. Hal tersebut dapat mempengaruhi jantungnya. Melihat sang pahlawan berguling-guling dan meminta tolong, Sam segera memukul keran pipa air sehingga air menyembur dan membasahi tubuh Joe. Dan Joe pun selamat. Joe pun segera menyelamatkan Sam dengan membawa Sam keluar dari gedung tersebut dengan menerobos api dan melompat ke gedung sebelah. Sam pun selamat. Tak lama polisi dan wartawan mulai berdatangan ke tempat kejadian tersebut. Sam pun menceritakan dengan semangat bahwa Samaritan telah kembali. Nemesis memutuskan kembali menjadi superhero, tapi dengan nama Samaritan untuk melanjutkan perjuangan saudara kembarnya dalam membela kebenaran dan menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dan film pun selesai.